Yo guys, balik lagi bareng gua Andi Gengs. By the way, di sini kita mau ngobrol, gua mau ngomongin ini sih, apa yang lagi viral. Anjir, ini apa nih? Yang lagi viral skena musik hardcore Malang City Hardcore. By the way, menurut gua ini tuh malu-maluin banget sih ya, Malang musik hardcore. Tapi sebelum gua panjang-panjang ngomong ya, kita coba cek dulu ini apa berita-beritanya di media sosial tentang Malang hardcore ya, yang lagi viral, yang ada pembacokan di sana. Di vokalis bandnya dikeroyok 15 orang. Nah, sebelum gua ngomong panjang lebar, mending kita lihat aja dulu ini ya, apa beritanya, ataupun lihat di sosial media gua. Bentar. By the way, menurut kalian gimana guys itu tuh? Gue nggak terlalu ngikutin lebih dalam sih, cuman gue lihat dari teman-teman, postingan teman-teman, dan banyak juga teman-teman yang DM IG gue minta gue bikin konten tentang itu, dan udah gue buat. Nah ini ini ada yang DM gue. Oh enggak, bentar. By the way, menurut kalian gimana, gengs? Nah, ini dulu ya. Kita lihat beritanya dulu lah ya. Di media sosial, gue pertama kali tahu tuh dari Bang KYP nih. Dia DM gue, "Bang, gimana tanggapannya?" "Halo Bang Rizky." Widih. By the way, ini gue lagi ngebahas ini Bang, yang lagi viral di Malang Hardcore, MCHC, Malang City Hardcore, yang vokalis dikeroyok 15 orang ya, kurang lebih 10-an ke atas. Kemudian vokalisnya dibacok. Ini beritanya nih. Tampil di musik underground di Plum Hotel Kota Batu, vokalis band terkapar dikeroyok dan dibacok. Diduga dijebak untuk dihabisi. Wih, parah sih kalau kayak gitu tuh, parah sih. Abang nggak aman ya. Kita sebagai musisi, apalagi di scene hardcore. By the way, metal tuh memang terlihat dari luar tuh sebenarnya, kalau metal tuh terlihat dari luar tuh sebenarnya keras, tapi sebetulnya di dalamnya itu damai. Nah, kalau scene hardcore yang sekarang nih, gue kurang tahu nih. Scene hardcore sekarang nih, kayaknya udah nggak seperti dulu ya. Sekarang banyak dipenuhin dengan bocil-bocil di arena moshpit scene hardcore. Scene metal juga sekarang arena moshpitnya banyak dipenuhin bocil-bocil yang suka main ini kaki. Ini nih beritanya nih. Info Batu Koranama.com. Keributan pecah. Aduh, bentar, nggak kelihatan ya. Nih. Keributan pecah di acara musik underground yang digelar di Plum Hotel Paleraman, Jalan Dewi Sartika atas nomor 55 dan sebagainya. Dua pemuda asal Malang menjadi korban pengeroyokan dan salah satunya mengalami luka bacok di bagian pundak dan kepala. Kasus ini dilaporkan ke Polsek Batu pada Senin ya. Kemarin Senin jam 12 malam.
Dugaan sementara, aksi pengeroyokan dilakukan oleh sekitar 10 orang yang berada di lokasi acara. Oh, 10 orang yang berada di lokasi acara. 10 orang guys, 10 orang yang mengkeroyok. Vokalis band apa bang? Nah, vokalis bandnya gue nggak tahu nih. Yang pastinya ini band hardcore. Korban atas nama Irmanda Putra, warga Turen, yang tampil sebagai vokalis band tiba-tiba diserang secara brutal saat berada di panggung. Di atas panggung diserang. Panitianya gimana nih? Kemudian rekannya Oneh Regi Febriansa, warga Sumber Manjing Wetan, itu ikut dikeroyok ketika mencoba melerai. Rekannya mencoba melerai, malah ikutan dikeroyok. Itu malu-maluin scene musik cadas tuh, malu-maluin skena musik cadas tuh, asli. Dampaknya ini bukan hanya di Malang aja. Dampaknya ini bisa sampai ke seluruh Indonesia. Seluruh skena metal Indonesia itu pasti akan dipersulit kalau misal mau bikin acara. Ini dampaknya bukan hanya di Malang aja nih. Seluruh Indonesia, skena musik cadas Indonesia tuh pasti bakal dipersulit, tambah dipersulit lagi untuk membuat acara-acara. Nih malu-maluin nih, kocak. Lanjut. Pelapor Ahmad Nur Royan menjelaskan bahwa ia bersama rombongan berangkat dari Malang menuju lokasi untuk memenuhi undangan tampil di acara musik underground. Nah, mereka berarti diundang bukan ini ya, bukan band ini ya, bukan band patungan ya. Band patungan. Berarti band undangan, guest star. Oh, kocak berarti ya. Oh, asli ini kocak banget. Band guest star lah, termasuk dikatakan guest star, dikeroyok. Sama ini, aduh. Kocak. Asli. Ini panitianya, masa ini tuh di dalam hotel, di Plum Hotel. Kok nggak ada pemeriksaan dulu ya? Nggak ada pemeriksaan dulu panitianya. Sekitar jam 21.30, Irmanda tiba-tiba dikeroyok sekitar 10 orang saat sedang tampil. Oneh Regi mencoba memisah juga ikut dipukuli, ungkapnya. Namun situasi makin memburuk ketika Oneh Regi memberitahu bahwa Irmanda dibacok orang tak dikenal menggunakan celurit di bagian pundak. Dibacok di bagian pundak, celurit lagi. Ini mau nonton ini tujuannya mau nonton konser atau mau bertani ini? Kok bawa celurit? Kan kocak. Aneh asli. Aneh ini guys. Celurit, kok bawa celurit? Ke gigs kok bawa celurit? Ini kan perlu dipertanyakan nih. Bisa jadi ada unsur bisa jadi ada unsur dijebak. Udah direncanain. Kalau kayak gitu kan, senjatanya udah siap. Berarti celurit. Kocak. Parah. Ngeri ya. Pelapor kemudian mengamankan korban. Beberapa menit kemudian, korban dilarikan ke RS Hasta Brata Batu untuk mendapatkan pertolongan medis. Korban mengalami luka sayatan benda tajam di pundak. Kapolsek membenarkan adanya laporan pengeroyokan tersebut. Laporan sudah kami terima. Tim langsung melakukan tindakan awal, mulai dari mendatangi TKP, mencatat keterangan saksi, hingga membuat FIR untuk korban, ujarnya. Saat ini identitas para pelaku masih dalam penyelidikan. Parah. Wih, Bang Ega, ini gitaris Karat, dievaluasi walau hanya sekedar gigs, die away, atau kolektif, tetap kalau bisa identitas penonton terdata. Nah, sepakat gua. Iya. Jangan asal ini aja Iya, perlu kayak gitu, perlu didata. Kadang tuh disusupin dengan bocah-bocah yang nggak jelas.
Jadi dan terekam. Jadi ya sama-sama mikir gimana caranya beli tiket pakai KTP atau online. Nah ya, gigs juga perlu melihat hal seperti ini ya. Gigs tuh wajib juga harus pakai KTP. Menghindari hal-hal seperti ini karena apa? Dampak buruknya tuh bukan hanya dirasakan sama Malang aja. Dampak buruknya itu akan dirasakan seluruh skena musik cadas di Indonesia. Karena melihat peristiwa seperti ini, polisi akan sangat sensitif ya, akan sangat sensi. Kalau misalnya ada acara-acara skena musik metal, itu kita pasti dipersulit untuk membuat acara. Itu pasti dipersulit karena peristiwa kayak gini. Kan goblok. Nih, kocak banget lah. Ayo kawal sampai jalur hukum. Cerulit ke gigs. Nah iya, cerulit. Aneh kan. Kocak guys, aneh banget. Kok ke gigs bawa celurit? Ini kocak anjir. Ke gigs bawa celurit, aneh. Berarti udah dipersiapkan dari rumah. Bawa senjata, bawa celurit. Ada dua kemungkinan. Dia nih memang bawa celurit itu memang mempersiapkan untuk membantai seseorang. Itu satu. Yang kedua, dia nih nggak sengaja lewat. Tujuannya tuh pengen bertani ya, pengen merumput, cuman nggak sengaja lewat, ada acara, nah masuk. dua kemungkinan itu ya. By the way, gimana menurut kalian guys? Kita lanjut lagi. Aneh ya, ke gigs bawa celurit, kocak. Ini geng bocah. Apa geng bocah ya? Nggak nyambung. Geng bocah berkedok HC. Kalau kata komentar-komentar di IG. Coba kita lihat lagi ya. Masuk jadi Simon Stuck, lu ulang lagi. Promotornya siapa tuh? Promotornya. Nah iya, promotornya gimana nih? Promotornya, panitianya kok nggak ada pemeriksaan? Itu kan bahaya. Acara kayak gini kan itu paling diiniin tuh, harus diawasin lebih ketat acara kayak gini nih. Dan KTP tadi itu perlu. Karena banyak bocil-bocil nih nggak ngerti, nggak paham. Setelah kita masuk di arena moshpit, itu ya semuanya, meskipun kita kena gocoh, itu ya jangan baper. Kalau udah berani masuk ke arena moshpit, ya kita udah harus siap untuk kena tonjok. Dan jangan baper lu. Kalau lu udah masuk arena moshpit, ya udah senang-senang bareng. Kena tonjok nggak sengaja tuh pasti ada. Ini banyak bocil baperan. Tadi dong biar enjoy. Oke. Oh iya, kosong banget ya. Oh ini. Bocil bangsat nih lagu gue. Biar enak ya. Gimana menurut Bang Rizky? Kocak kan? Masa ke gigs bawa celurit? Malu-maluin.
Promotornya siapa tuh? Rahasia meluncur ke TKP. Nggak cuma di Batu saja Mas, mau itu gigs atau festival, kalau audiensnya ada nitan apa ya? Untuk ngerusuh ya, ada niat untuk ngerusuh ya akan terlaksana bagaimanapun caranya. Gue agak bingung di sana tuh komunitasnya gimana ya di Malang tuh ya. Biasanya kalau di ini tuh kalau gigs tuh kan acara komunitas, biasanya orang-orangnya tuh apa ya, kenal meskipun ada gap, tapi kenal, berhubungan baik semua, dan biasanya akan terlihat misal ada rombongan yang nggak dikenal, nah itu biasanya harus tim keamanan harus lebih lebih mengawasi itu. Nah ini gue nggak tahu nih gimana panitianya, apa komunitas di situ tuh gimana ininya. Apakah yang mengkeroyok ini tuh bukan bagian dari komunitas, hanya orang-orang yang kebetulan lewat dan mampir? Apakah memang bagian dari komunitas itu? Gigs sudah semestinya menjadi ruang aman dan nyaman untuk siapapun tanpa terkecuali. Benar. Iya, kita kalau udah bocil-bocil nih banyak yang ini baperan, banyak yang banyak yang kurang otaknya. Seharusnya mereka kalau udah masuk ke arena moshpit itu udah paham bahwasannya kalau kena tonjok, kena senggol sedikit, itu ya udah memang resikonya di arena moshpit ya seperti itu. Nah kalau yang gue lihat sekarang ini, mereka kena senggol sedikit mulai silat, mulai mengeker kepala siapa. Aduh, ini vokalis lagi, gue starnya yang digebuk guys. Biasanya bang mental kampung, nah bisa jadi. Biasanya metal tuh dari luar, kalau metal ya dari luar itu memang terlihat ini ya sangar, ini kasar ini. Tapi kalau udah di dalam, udah masuk ke dalam ya, apalagi masuk ke ruangan gigsnya itu penuh kedamaian, anjay. Tapi iya penuh kedamaian karena meskipun nggak kenal, di situ saling sapa, bang. Gap ada, cuman gapnya damai. Kalau ini tuh kocak, anak kecil banget, bocah banget. Semalam kebetulan lagi di IGD liatnya, tapi salut mas, tatak nahan celurit yang masih belum copot di pundaknya. Kasian. Ini kocak asli nih. Ini gue dikit. Nah ini nih videonya nih, kita iniin dulu. Ini video yang di dalamnya. Bentar. Vokalis hardcore dikeroyok dan dibacok saat manggung. Kocak. Oh, itu vokalisnya tuh. Nah, bassnya misain. Oh, ini di dalam, berarti dari dalam. Nah, ini nih. Ini bocah-bocah semua nih. Oh, vokalisnya. Seharusnya mereka tuh udah paham semua. Ini karena ini mungkin karena kena oleh ininya, vokalisnya, mungkin mereka ngamuk, marah. Tapi seharusnya mereka tuh udah sadar bahwasanya kalau udah masuk ke arena ini nih, ke arena moshpit ini nih, itu udah paham kalau kena senggol sedikit, kena tendang sedikit, ya ini ya biasa.
memang itu resikonya. Kalau nggak mau kena tendang, nggak mau kena senggol, nggak mau kena tonjok, ya di belakang aja, jangan masuk ke arena moshpit. Ini bocah semua nih. Dikeroyok. Ini yang ngadain acara gimana? Keamanannya nggak ada. Nanggung. Habis vokalisnya. Ini di dalam ya, di dalam. Vokalisnya udah diam, udah ini ya. Langsung dari belakang langsung datang 1, 2, 3, 4. Masuk. Parah. Parah ini. Bocah banget nih, bocah. Haha, kaum TikTok itu pasti HC FOMO tapi jedak-jeduk. Anjir. HC FOMO tapi jedak-jeduk. Tapi iya. Aduh, kocak. Nah, ini kita lihat ini dari Bang San. Oh, ini kronologinya yang agak lengkap nih dari Bang San nih. Bang Yuhu. Nah, dia juga ke rumah sakit itu. Mana ya? Ini kalau nggak salah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan habis pikir aku. Kejadian kau ini terulang mana? Kekerasan dalam gigs, bangsat. Dan ini parah banget ya. Kejadiannya bukan hanya di dalam gigs, tapi di luar gigs. Setelah acara nggak hanya di dalam, di luar lanjut berarti. Dari dalam, di luar itu udah ditunggu dan disiapin celurit. Tapi yang nggak habis pikir tuh celuritnya emang udah ada di motornya ya. Udah disiapkan. Berarti memang dia datang ke gigs itu memang mencari gara-gara kayaknya ya. Depan itu malah dibacok dan bersimbah darah. Ini udah ada unsur pembunuhan ini. Bangsat sekali. Kalau parah. Memang ini pure baper ini. Nah, asli bocil baperan, bocil kocak, bocil tolol. Kalian kalau baper, musik hardcore, musik punk, musik metal itu memang keras. Tapi kalau nggak mau kena senggol, nonton aja di rumah. Iya. Dengerin pakai. Paling nggak tuh nggak usah masuk arena moshpit, di belakang aja kalau baperan kayak gitu. Ikut acara kok mudah tersinggung. Nah iya. Tapi menurut gua kayaknya apa ya, mereka tuh udah mempersiapkan diri datang ke situ memang untuk mencari gaduh, untuk mencari perkara, karena celuritnya udah siap Bang di luar. Nah di dalam lihat tadi ya, vokalisnya udah itu memang berkelompok ini, kayaknya memang geng ini kayaknya ya. Geng bocah tuh yang suka bawa senjata sajam-sajaman tuh. Mereka memang datang ke arena moshpit ini memang mau cari gara-gara, mau bikin gaduh, biar dibilang, gua keren, kocak, keren, goblok. Lanjut. Fuck. Kalau udah terjadi gini, ini pelakunya, ini. Ini pelakunya 1, 2 foto terduga. Chatnya Yosanku 2 koronesam. Nggak ngerti gua. Pasti layak, sangat-sangat layak untuk Bapak polisi, wajib ditangkap dan dipenjarakan. Udah kriminal ini Pak, waduh. Ya iyalah. Dampaknya ini sangat parah. Ini korban guys. Asli, ini kena bacok. Dalam ini. Kemarin teman saya menjadi korban pengeroyokan dan pembacokan di acara hardcore saat perform di Batu. Tai. Jagoan jancok, jagoan tolol tuh namanya. Sekali ya, udah musik kita itu musik minoritas, terus kalian kayak gitu.
Waduh, tambah gak disukai masyarakat. Masa kita ingin menikmati sebuah gig aja harus bertumpah darah, harus bersimpah Saya memutuskan berhenti dari dunia hardcore. darah. Kalian nggak mikir ya, nggak mikir. Oh memang nggak punya otak kalian itu. Kalau punya bakat petarung, daftar aja MMA. Nah, sepakat. Iya, kalau memang mau gerot-gerotan ya, memang mau ini berkelahi tujuannya, ya jangan ke arena moshpit, jangan ke acara-acara musik cadas. Langsung aja ke MMA tuh. Itu tuh lagi kan, apalagi ini kan banyak anak-anak TikTok nih kayaknya ya. Itu tuh lagi musim apa tuh? Musim tinju-tinjuan anak-anak TikTok tuh. Apa? Beyond Combat ya. Nah, ikut itu aja. Daripada ini malu-maluin. Tapi kalian beraninya cuma keroyokan aja. Nah, itu juga 10 orang jir. Di dalam keroyokan, di luar keroyokan. Lihat Vokalisnya nih nggak terlalu brutal ininya ya. Ya biasa, kayak gini slow aja. Cuman baper semua nih yang di depan nih. aja videonya kan. Ini pelakunya Tuh. kelihatannya di video ini, pelakunya terlihat udah bales itu dia kena senggol, habis itu bales terus dikeroyok ya, vokalisnya ini dikeroyok. Dan ini bukan hanya satu orang ya, 2 orang. Ini korbannya ini ada 2 orang. Waduh, parah banget. Untuk kalian yang pecinta musik metal, hardcore, punk, Kocak. jangan baper. Anjing. Kita datang pengen have fun, kita datang pengen menjalin pertemanan, Lah kita iya. datang pengen menikmati musik. Kalau kalian baper, kalian punya emosi di luar, jangan diluapkan di gigs. Ingat itu. Mohon untuk bapak polisi setempat atau bapak yang berwajib, silakan ditelusuri, ditangkap Pak, ditangkap. Ini pasti ketemu pelakunya, harus ditangkap dan diadili. Kawal terus sampai tuntas. Bakat. Ayo, dangdut aja sampai nggak konyol kayak ini. Dangdut sampai nggak kayak gini. Nah, biasanya dangdut, mungkin itu tuh penonton dangdut ya. Mampir ke ke acara gigsnya hardcore itu kayaknya ya. Tapi janganlah, nggak itu bercanda guys. Yuhu, kita kawal sampai ke jalur hukum. Ini bukan tentang permasalahan hardcore saja, tapi punk, metal, hardcore itu semua sama. Kita satu skena underground. Bukan hanya soal support, share di sosial media, tapi kita harus gerak nyata. Kita harus bergerak bersama, punk, hardcore, metal, semua skena underground untuk memperoleh keadilan. Hukum harus ditegakkan karena ini sudah keterlaluan, sangat-sangat keterlaluan. Terlalu banget nih. Saya sudah berhubungan dengan Kocak. korban dan untuk malam ini saya tidak bisa ke sana. Besok pagi saya mengajak teman-teman yang mau ikut. Saya mau ke rumah sakitnya korban untuk membantu korban di segala hal. Jadi biar nggak salah langkah, ini laporannya udah sampai mana dan korban membutuhkan apa, butuh langsung ke lokasi. Jadi saya besok pagi langsung akan pergi ke rumah sakit di Kota Batu. Untuk teman-teman yang mau ikut silakan DM saya, boleh kita pergi ke sana bersama. Untuk yang sudah kalang dana juga bagus itu. Tapi untuk memastikan besok saya akan ke sana dulu biar semuanya kondusif. Yang jelas kita usut sampai tuntas. Yang jelas mari bergerak bersama. Kocak. Kita Gimana menurut kumpulkan kalian saksi, guys? Kita kumpulkan semua bukti. Nih, kocak kita banget nih. kawal sampai ke Tidak ada ruang jalur untuk pelaku hukum. kekerasan di dalam gigs. Karena ini akan berakibat fatal untuk kita semua Ya, jika tidak diselesaikan. Jadi ya ini fatal sih. Dan ini seperti yang gue bilang tadi, yang kena dampaknya tuh bukan hanya Malang aja ya, bukan hanya scene hardcore aja yang kena dampaknya, tapi seluruh scene
musik underground ataupun musik-musik cadas, musik keras itu polisi akan semakin sensi kalau dengan acara-acara musik-musik keras dan dipastikan karena hal seperti ini, karena kebodohan seperti ini, dipastikan perizinan untuk mengadakan acara-acara musik kayak gini itu pasti akan dipersulit lagi sama Pak Pol melihat peristiwa kayak gini. Itu karena kebodohan orang-orang ini, ketololan orang-orang ini. Goblok banget sih. Kesel gue guys. Bocah-bocah tolol. Ini korbannya ya. Teman-teman, ini alhamdulillah Ricky udah bisa pulang dan akan menjalani pemeriksaan di Polsek juga. Kalau untuk Semanda ini masih belum diperbolehkan pulang karena masih nunggu hasil dari dokternya. Ini vokalisnya karena bacok. Untuk teman-teman yang mau donasi silakan donasi di rekening bawah ini ya. Karena masih dibutuhkan biaya untuk rumah sakit dari Irmanda. Kalau untuk Regi alhamdulillah udah tercover dari donasi yang masuk kemarin. Terima kasih. Oh, ada donasi. Oh, berarti masih kurang ya. Mungkin buat teman-teman yang pengen bantu nih, boleh nih langsung ke IG-nya ini nih. Bang Sansitato. Ini kabar terakhirnya ini nih. Jadi donasi terkini sudah masuk berapa Pak? 4.770.000. Oh, yang pertama udah masuk ya. Terus biaya rumah sakit Regi kan sudah keluar 3.150.000. Donasi terkini untuk membayar biaya Regi dulu. Sisanya dikit banyak untuk kelanjutan biaya. Respect buat Bang Sisat. Respect buat Bang Sansitato. Keren lu Bang. Apa total biayanya? Kalau memang terlalu besar ya kita cari donasi. Nanti saya tanyakan informasi karena operasinya sudah selesai. Tinggal nunggu biayanya berapa biar nggak ada berita yang kurang berkenan. Karena kemarin itu banyak sekali teman-teman saya ada yang ragu karena nggak operasi malam ya. Operasinya katanya mau dipen tapi ternyata nggak dipen. Jadi nanti saya lanjutkan setelah dapat informasi di ruang informasinya. Terima kasih. Jadi keren Bang Sansitato. Respectful Bang. Kocak. Apa lagi ya? Ini banyak yang DM gua, suruh gua bahas itu. Nah, gua bahas. Ini konten gua marah-marahin, konten marah-marah. Vokalis band dikeroyok 15 orang dan dibacok anjing. Hardcore Malang, kok kalian tolol banget sih? Malu-maluin goblok. Ini nih orang-orang yang tolol, yang goblok itu. Asli tolol Pas banget. mereka guys. Untuk korban semoga dapat keadilan dan cepat sembuh ya, dan bisa kembali berkarya. Amin. By the way, dari kegoblokan orang-orang tolol itu, ini tuh bikin skena musik cadas rusak. Dan hasilnya karena peristiwa yang goblok ini tuh pasti akan bikin polisi agak sensitif ya sama skena musik cadas, skena musik keras ya. Dan pasti perizinan untuk ngadain acara musik cadas, musik keras itu akan sangat dipersulit. Dampaknya bukan hanya untuk Malang loh, bukan hanya untuk skena hardcore Malang aja, tapi ini tuh dampaknya akan kena di seluruh Indonesia ya, di skena musik cadas seluruh Indonesia. Ada bocil hardcore tai. By the way, bocil hardcore tai. Dan yang gue lihat skena musik hardcore saat ini kebanyakan isinya bocil-bocil goblok. Asli. Sekarang nih hardcore tai emang. Oke, share postingan. Yang gue lihat apa ya? Scene hardcore nih kebanyakan bocah semua ya. Dan apa ya? Bocah-bocah baper. Banyak banget scene hardcore sekarang ini ya. Dan padahal kalau nggak salah dulu tuh nggak kayak gini ya. Apa ya? Gua bahkan jarang gue nemuin yang kayak gini nih. Bahkan mereka kalau misalnya kena tonjok ya dirangkul lagi. Kena tonjok nggak sengaja ya dirangkul lagi. Kena tendang sampai ada yang berdarah tuh ada. Tapi mereka rangkul lagi dengan damai. Zaman dulu ya.
Kalau sekarang kocak. Bahkan yang gue keren tuh ya, keren ada gue lihat ininya apa, lihat konsernya ini band Ajeles kalau nggak salah ya. Itu ada penonton yang ribut ya, yang apa ya, yang norak, diteriakin sama vokalisnya berhenti nyanyi, diteriakin kampungan, diteriakin kayak gitu. Sekarang vokalisnya diiniin sama penonton. Aduh, susah ya zaman sekarang. Di arena dikit kena badan aja sewot, kadang sok si paling jago, akam sih anak kampung sini. Ya benar, itu tuh. Gue juga malas kalau misalnya nonton konser, gue ke arena Moshpit aja malas gue, karena nggak seru di situ. Apa ya, emosi-emosian. Kita mah datang jauh-jauh buat nikmatin musiknya. Ada aja ulah yang kerek bikin rusuh bang. Kalau dulu biasanya kompak, panitia, gestar, apa band-bandnya, kemudian penonton lainnya itu kompak. Misalnya ada yang norak, nah mereka kompak untuk ya mengusir, dan panitia keamanannya juga langsung mengamankan orang yang norak itu. Nah di acara MCHC ini gua nggak tahu apa ada panitia keamanannya apa enggak, karena dilihat yang tadi kan, dilihat dari video tadi, keamanannya kayaknya nggak ada, dan bisa jadi panitianya juga ikut tuh. Tapi gua nggak tahu, ini perkiraan gua aja, soalnya gua lihat apa agak kocak. Respect ke abangnya. Wih di, thanks Rizky, mantap bang. By the way, gue tahu nih dari Bang KYP, Bang San Citato tadi ya. Respect buat Bang San Citato yang apa, mensupport dan ya mensupport korban, membantu korban. Dan lu yang pengen ngebantu korban juga bisa langsung aja ke IG-nya itu tadi, Bang San Citato ya. Respectful Bang San Citato. Kocak. By the way, gimana menurut kalian guys? Anjir kalian. Komen. Apakah kita sependapat? Apakah kalian salah satu dari bocil baperan itu? Enggak lah ya. Biasanya penonton gua nih ini apa, udah bijak-bijak semua nih. Jatim. Oh, kenapa Jatim? Ngaur iki pembacok jancu. HC bocil TikTok hama. HC bocil TikTok hama. Oh, mungkin mungkin yang banyak yang nggak disukai sama orang nih, yang FOMO tuh yang kayak gini ya. Vokalis band dikeroyok. Bocil TikTok sama kebanyakan FOMO, semua ditanya band hardcore, pas ditanya metal nggak ada yang tahu. Halo vokalis hardcore Malang. Oh, waduh, kalau di Samarinda anak-anak gitu bikin rusuh pas acara musik cadas, malah tuh anak yang kami chaos. Jadi tempe goreng, kurang ketat keamanan sebelumnya. Nah iya, biasanya yang gue lihat tuh kalau misal ada yang penonton yang norak, nah panitianya tuh sigap, langsung mendekat untuk memisahkan orang yang norak itu untuk ke belakang dulu, untuk ditertibkan dulu. Suruh main sound horek aja bong. Sound horek. By the way, gimana menurut kalian guys? Buat panitia sebagai pembelajaran. Iya, jelas. Masuk venue diperketat lagi, periksa semua barang bawaan penonton atau pengunjung.
Itu lebih baik begini daripada ada kejadian terulang kembali karena sudah masuk kriminal ini. Bener banget, sepakat. Maaf itu kasusnya di luar venue. Enggak, di dalam. Dimulai dari dalam dulu. Ini nih. Itu tadi videonya ada. Dimulai dari dalam pengeroyokan tuh. Nah, penyelesaian pembacokannya itu baru di luar. Usut tuntas, tangkap semua pelaku. Akhir-akhir ini menjelang tahun baru tuh lagi banyak-banyak event musik cadas. Jarang-jarang gitu ada event besar dan band keren, band-band besar. Kita sebagai penikmat musik keras yang ditakutkan cuma satu, susah perizinan. Nah iya, nah ini takutnya tuh apa? Dampak buruknya tuh, dampak jeleknya tuh dari peristiwa, dari tragedi tolol ini nih. Dengan ada kejadian kayak gini nih, polisi akan semakin ketat tuh kalau kita apa ya, mau bikin acara musik cadas. Kita akan lebih dipersulit lagi karena kebodohan orang-orang ini. FOMO asli norak-norak banget. Wajah-wajah mereka di baris, wajah-wajah mereka yang baris di belakang Sonhorek. Sonhorek. Udah benar Malang tuh Sonhorek. Oh, Malang Sonhorek. Kabarnya nih bocah FOMO lari ke Bekasi, yang di Bekasi. Oh, katanya udah ketangkap semua katanya. Bukan anak HC itu, si Ormas. Ormas. Tapi ya HC lah, anak-anak HC itu, bocil-bocil HC. Memang sebenarnya nggak di Malang aja yang banyak norak tuh. Di video kan di TikTok tuh banyak tuh gue lihat video-video apa ya, arena moshpitnya skena hardcore. Itu banyak bocil-bocil baperan, bocil-bocil kocak, bocil-bocil kampungan. Sebenarnya nggak hanya Malang, yang lain juga. Kebetulan di Malang ini yang peristiwa paling tolol, anak-anak FOMO setan. Sangat disayangkan sih kalau seperti ini. Dampaknya bukan ke daerah mereka aja, seluruh Nusantara. Betul, iya benar. Dampaknya seluruh Indonesia. Beritanya kan viral banget tuh. Nah jadi ya polisi akan semakin ketat lagi tuh melihat hal-hal seperti ini. Kalau ada acara-acara musik cadas tuh pasti diperketat lagi. Susah jadinya. Kasihan sama pembuat acara dan skena musik kita, skena musik cadas kalau kayak gini terus ya akan mati. Kan bodoh. Kasih para band dan promotor buat band susah dapat panggung dan promotornya susah cari lokasi yang dapat izin. Nah iya. Saya sebagai warga kota Malang melihat bocah-bocah poser sok iye melakukan kerusuhan skena mosing kemarin. Memang bener bang, masih bocah-bocah ingusan sok iye. Info udah ketangkep Polsek Batu Malang. Udah ketangkep. Alhamdulillah. Dari outfit aja sudah kelihatan bocil-bocil poser. Yang pasti dia bukan hardcore sejati bang, tidak mengerti musik dan aturan mosing. Nonton dangdut. Nonton dangdut. Izin pamit bang. Oke siap bang Rizky. Thanks sudah nemenin bang. Kocak ini asli kocak banget ini guys. Beda gimana menurut kalian guys? Ini tolol banget nih asli. Tolol kocak nih. Gue yang nggak habis pikir nih panitianya nih. Apa nggak ada keamanannya ya? Biasanya kalau acara-acara kayak itu ada keamanan tuh pasti sudah ada, sudah mereka sediakan dan keamanannya nih kemana? Nah kalau sudah terjadi seperti itu kan ini apa? Seharusnya lebih sigap lagi. Nggak live tek, nggak live TikTok, live bang di TikTok live juga. Habis ini bang, gue live YouTube nih 30 menit lagi bang. Ini kocak. Gimana menurut abang tentang yang viral tuh bang? Yang viral apa? MCHC Malang City Hardcore. Tolol banget nggak? Tolol banget menurut gua.
Kocak. Malu-maluin skena musik keras, musik cadas. Dan bikin susah acara-acara musik cadas tuh. Dampaknya nggak hanya di mereka aja, di tempat mereka. Seluruh Indonesia bakal kena juga dampaknya. Sulit untuk membuat acara-acara musik cadas. Itu pasti akan dipersulit sama Pak Pol melihat kasus seperti ini. Kocak. Ini yang nonton nih banyak juga nih. Wih, di Rock and Solo. Jadi ya Rock and Solo 22 November sampai 23 November. Leher patung Soekarno di alun-alun Indramayu miring usai tertimpa tenda acara, kini ditutup. Sangar nih. Nih, keren nih. Band AWW. Nih. Asik. Keren. Band baru apa? Where the pretty wheel. RUU semua bisa kena, tolak RUU. Ini ramaikan DPRI besok. Ngapa? Jangan sampai RKP disahkan merugikan. Apa ini? Peringatan darurat. Kurang ngerti gue politik nih. Politik kocak juga. Pemimpinnya banyak yang kocak juga. Ayo jadi jagoan. Persetan dengan solidaritas, yang kita butuhkan hanyalah validasi. Kalau kita adalah jagoan, persetan dengan solidaritas, yang kita butuhkan hanyalah validasi. Kalau kita jagoan, kalau kita adalah jagoan. Respect itu bullshit. Mendingan terlihat keren dengan melakukan kekerasan, hantam, injak, bacok. Info geek yang isinya jagoan semua dong. Boleh komentar guys. Info geeks yang isinya tuh jagoan semua tuh. Geeks ya. Band hardcore ini anti banget sama poser atau FOMO. Yup, X2O. Kambing hitam sebagai simbol satanisme. Apa nih? Sejak ribuan tahun lalu, kambing bukan sekadar hewan ternak. Hewan ini sering hadir di altar, darahnya menetes di batu upacara, dan tubuhnya dijadikan medium pemindahan dosa. Dalam banyak kebudayaan, hewan ini diletakkan di antara yang sakral. Kita ke TikTok ya. Di TikTok gua rame konten gua yang itu tuh. Nah, udah 132 yang nonton. Vokalis band dikeroyok 15 100.000. orang dan dibacok anjing.
hardcore Malang, kok kalian tolol banget sih? Malu-maluin goblok. Ini nih orang-orang yang tolol, yang goblok itu. Masih buruan mereka guys. Untuk korban semoga dapat Gua quest dulu, guys. cepat sembuh ya dan bisa kembali berkarya. Amin. By the way, dari kegoblokan orang-orang tolol itu, ini tuh bikin skena musik cadas rusak. Dan hasilnya karena peristiwa yang goblok ini tuh pasti akan bikin polisi agak sensitif. Ya, sama skena musik cadas, skena musik keras ya. Dan pasti perizinan untuk ngadain acara musik cadas, musik keras itu akan sangat dipersulit. Dampaknya bukan hanya untuk Malang loh, bukan hanya untuk skena hardcore Malang aja, tapi ini tuh dampaknya akan kena di seluruh Indonesia ya. Di skena musik cadas seluruh Indonesia. Hadeh, bocil hardcore tai. By the way, gue juga penyuka musik hardcore. Dan yang gue lihat skena musik hardcore saat ini, kebanyakan isinya bocil-bocil goblok. Dan ini tuh beda banget sama dulu ya. Bocil hardcore tai emang. Oke, share postingan ini guys. Ini ada beberapa pelaku yang masih belum tertangkap ya, yang masih buron. Share postingan ini fotonya nih. Semoga cepat tertangkap. Vokalis band dikeroyok 15 orang dan dibacok anjing. Hardcore Malang, kok kalian tolol banget sih? Malu-maluin goblok. Ini nih orang-orang yang tolol, yang goblok itu. Masih buruan mereka guys. Untuk korban semoga dapat keadilan dan cepat sembuh ya, dan bisa kembali berkarya. Amin. By the way, dari kegoblokan orang-orang tolol itu, ini tuh bikin skena musik cadas rusak. Dan hasilnya karena peristiwa yang goblok ini tuh pasti akan bikin polisi agak sensitif. Ya, sama skena musik cadas, skena musik keras ya. Dan pasti perizinan untuk ngadain acara musik cadas, musik keras itu akan sangat sulit. Dampaknya bukan hanya untuk Malang loh, bukan hanya untuk skena hardcore Malang aja, tapi ini tuh dampaknya akan kena di seluruh Indonesia ya. Di skena musik cadas seluruh Indonesia. Hadeh, bocil hardcore tai. By the way, gue juga penyuka musik hardcore. Dan yang gue lihat skena musik hardcore saat ini, kebanyakan isinya bocil-bocil goblok. Dan ini tuh beda banget sama dulu ya. Bocil hardcore tai emang. Oke, share postingan ini guys. Ini ada beberapa pelaku yang masih belum tertangkap ya, yang masih buron. Share postingan ini fotonya nih. Semoga. Ada yang komen, jangan bawa-bawa Malang mas, Malang dan Batu itu sudah beda. By the way, MCHC kan, Malang City Hardcore, Malang, ini Malang, benar kan? Oh, ini ada ini komentar dari penguasa Gempeng Kulon. Tapi masih wilayah Malang Raya. Nah, berarti benar, nggak salah gua. Memang Malang. Pelaku orang Malang mas. Nah, pelakunya aja orang Malang juga. Batu tetap Malang mas. Nah, ini juga Batu tetap Malang. Berarti memang benar gua. Batu memang Malang. Iya, Malang jelas. Hardcore Malang pastinya. Batu bukan Malang, Bang. Malang itu MCHC, Malang City Hardcore. Jelas-jelas MCHC, Malang City Hardcore. Di setiap event pasti ada ricu gitu, tapi ini yang paling parah. Ini yang paling ini nih. Ini yang paling bodoh, Bang, yang paling tolol. Apa ya? Mereka bawa celurit, Bang. Ini artinya apa ya? Mereka tujuannya datang ke GIS itu memang untuk cari gara-gara, memang untuk cari kericuhan. Karena apa? Karena mereka udah mempersiapkan celurit di luar. Nah, di dalam itu terlihat banget mereka langsung diserbu tuh vokalisnya. Kocak. Nih orang-orangnya tuh. Katanya udah ketangkap semua. Hardcore asli. Bahagianya aku jadi black metal. Untung gua deadcore. Ini panitia eventnya gimana? Kok bisanya bawa sajam bisa masuk? Nah itu panitianya kocak. Untung gua metal. Nggak ada untung-untungnya. Mereka tuh skena musik hardcore tuh juga musik cadas, metal cadas juga. Nah, pandangan orang luar, pandangan Pak Pol, pandangan yang masalah
perizinan itu sama aja metal hardcore yang musik-musik underground, musik-musik keras itu ya sama aja. Dan dampak buruknya karena kebodohan mereka, jadinya perizinan ke depannya tuh akan lebih sulit lagi karena kebodohan orang-orang tolol ini. Sudah direncanakan katanya. Nah itu benar, berarti memang ini nih udah direncanakan. Karena dari ininya juga kan mereka, ya bang, pikir pakai logika aja lah. Kita ke gigs itu kan mau apa ya, mau melepaskan kejenuhan, mau pesta, mau keseruan, kok bawa celurit. Artinya kan memang mereka tuh tujuan datang ke gigs untuk cari gara-gara, atau enggak tuh untuk merencanakan pembacokan ini. Pembacokan ini sudah direncanakan, bisa jadi. Dan itu harus dihukum berat kalau sudah direncanakan. Dan niat pembunuhannya itu ada di sini. Pembunuhan berencana. Kocak asli, tolol banget ini. Nggak bisa orang-orang kayak begitu dikasih hiburan bang. Nah iya, bisa-bisanya lagi ngelamar kerja, ikutan masih ngelamar kerja. Ini apa nih? 218 hardcore crew. Ayo, lagi kemana kamu bopak? Geng bang. Oh, geng bang, terima kasih semua yang sudah menonton. Kita sudah menamatkan hardcore Malang absen. Oh memang geng kayaknya ya. Memang geng ini. Itu story dari ini nih, 218 hardcore crew. Oh memang ada geng-gengannya sekarang ya. Wis, nggak seru kalau kayak gini nih. Perusak ini. Biasa gangster baru lihat Aceh. Lagi-lagi Malang. Metalhead terheran-heran melihat asli bang Fajar. Gua apa ya, tolol banget ini. Goblok. Dampaknya sangat buruk banget. Bener bang, tangkap Adili seadil-adilnya. Gara-gara seperti ini izin makin sulit, anjing. Iya benar, emang bangsa model-model kayak anjing ini bang. Akan sama pendapatnya ke gua, apa seperti gua. Bener banget, masih keren yang dulu. Cuman dulu minusnya pasti ada copet. Anjing. Tapi tetap seru daripada sekarang cuman FOMO, biar gaul aja, ikutan aja biar bisa upload di sosmed, biar keren aja. Keren apa? Keren tolol itu namanya. HC adalah wadah atau tempat untuk merangkul dan menyatukan mereka yang memiliki pandangan dan pemahaman yang sama, bukan tempat ajang saling serang dan tikam sama teman. Nah, sepakat. Gangster berkedok HC. Nah, ini nih, gangster berkedok HC. Ya, di tempat aku itu, aku aja kaget banget loh. Betul bang, jangan sampai terulang lagi yang kayak gini. Kalau bawa sajam berarti emang sudah perencanaan asli. Iya. Kronologi awal gimana? Oh enggak. Udah ditangkap berarti guys. Bandung Saparua dulu aman bos, cuman pernah ada tragedi ACC. Yang ini beside dah. Benar bang, anak FOMO biasanya. FOMO. Fotonya abangku. Sudah kena bro pelakunya. Oh udah dapat berarti. Untung aku dangdut koplo. Anjay. Sama yang kesel gue juga. Beda banget sama HC 2017 Moshpit. Bebas, nggak ada baper, jauh banget sama HC UW zaman sekarang. HC UW. Hadir sini sama Om Aan. WD, siap bang.
Bang Aan. Oh, Bang Sidi sama Om. Ini gua lagi ini nih bahas yang itu apa, Malang City Hardcore tuh, yang orang-orang tolol. Kak spill kaosnya, guys. Banyak banget yang nanya kaos gua nih. Jauh banget sama zamanku dulu. Kok bisanya di tempat cari orang, cari saudara malah bawa sajam. Nah itu tuh goblok. Baik itu hardcore bocil. Malang meneh. Mungkin ada dendam pribadi. Kok bisa ada sajam di konser musik? Udah ketangkep bang. Nah itu kocak banget nih. Kok bawa sajam? Celurit lagi. Kedai tawa sependapat. Parah FOMO bang. Mungkin mereka lebih nyatu dengan sound horeg. Batu bukan Malang. Ya katanya bagian Malang juga tuh, Malang Raya. Itunya aja Malang City Hardcore. Wih, oh Bang Aan. Oh Bang Aan nih, Bang part time. Oh. Gimana menurut abang-abang sekalian tentang ini nih? Tentang kebodohan orang-orang ini, ketololan orang-orang ini nih. Kocak banget ya. Goblok. Mana? Oh di sini, coba kita cari nih. Oh, vokalis pelaku. Di TikTok nih biasanya cepat banget nih. Nah ini nih. Vokalis band hardcore. Hingga diwacak polisi, motif masih diselidiki. Motifnya udah perencanaan tuh, hukum seberat-beratnya. Kelima pelaku pengeroyokan diamankan di Polres Batu. 1, 2. Bocil-bocil sekarang nih tua-tua ya mukanya ya. Oh nggak kelihatan ya kalian, bentar. Bocil sekarang nih tua-tua mukanya guys. Kok kayak seumuran gua semua nih. Bukan bang, Bang Aan itu bukan bang, Bang Aan itu sini sama Om, aneh yang part-time. Oh Bang Downlow Automer part-time, Bang Aan sini sama Om. Balik berarti. Ini kocak banget nih. Gimana menurut abang sekalian, Bang part-time sama Bang ini sini sama Om? Bang Aan sini sama Om. Modal celana sama kaos gombrong, dengerin band HC Beatdown, terus merasa udah paling keren sedunia. Most killer, berkedok, mosing, violence, dance. Cuman mau mukulin doang, kepukul balik marah, gak terima sampai incer-inceran, joget-joget kontol. Begini emang jadi makanan bocil HC TikTok. Bocil HC TikTok konsumsi FYP doang, kagak pernah baca knowledge lebih lanjut. Di luar mah pukul-pukulan juga pada santai. Lah di sini kesenggol dikit aja yang belain sekampung. Nggak cocok. Makanya. Bukan bang. Oh, bukan bocil berarti. Itu botuna, bocah tua nakal. Nah ya. Tapi kayaknya umurnya masih bocil-bocil kayaknya bang. Botuna, bocah tua nakal. Nggak mungkin lah kalau seumuran gua kayak gitu bang. Goblok banget. Gua 32, nggak mungkin umur 32 kayak bocil itu perangainya. Kok kejadiannya Malang harusnya tiket konser event apa gimmick.
8 pemuda terlibat pengeroyokan. Ini. Mana ya videonya tuh? Nah ini nih. Band saya perform di Batu dan saya sebagai terhadap sejumlah siswi sekolah Band saya perform di Batu dan saya sebagai vokalis. Awal mula adalah salah paham karena mosingan. Lanjut. Setelah itu dikeroyok sekitar 15 orang lebih. Dan setelah itu saya minta damai, tapi saya diajak keluar dari aula. Setelah keluar dari aula, saya langsung dibacok dari belakang. Pokoknya udah ngajak damai, udah minta damai berarti. Parah. Parah sih, udah bukan nikmatin musik sih, udah kriminal pakai sajam. Asli. Itu perlu diusut tuntas tuh. Niatnya itu juga ada faktor ini nih, memang udah direncanain. Ya, pikir lo pakai logika aja, ke gigs kok bawa celurit. Itu kan berarti memang udah rencana mereka kedatang ke gigs itu memang buat untuk cari gaduh, cari kerusuhan, cari mangsa. Ini kocak. Dan katanya juga ini katanya juga itu tuh ada dendam. Nah, berarti itu udah perencanaan. Udah ada unsur perencanaan pembunuhan kayaknya ya. Berarti harus hukumannya berat tuh. Lanjut. Vokalisnya udah minta maaf guys, dikeroyok sekitar 15 orang. Tapi malah dibacok. Semoga ini kejadian Semoga kejadian terakhir ini. Salah paham berujung membacakan stop jagoan. Udah niat ribut. Iya. Oh ini nih. Aduh. Tragedi mengenaskan gigs Malang, vokalis dikeroyok 15 orang. Gunanya berpikir sebelum bertindak. Manusia diciptakan Tuhan dengan berlebihan, diberikan akal untuk berpikir, untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi jika manusia mengedepankan nafsunya untuk berbuat sesuatu yang di luar jalur yang normal, mereka akan kehilangan akal dan kontrol diri. Inilah gunanya mempelajari ilmu tafkir, cara berpikir yang baik dan benar dengan kata paham. Ngajarin. Kronologi, band saya perform di Batu dan saya sebagai vokalis awal mula ada salah paham karena mosingan. Setelah itu dikeroyok sekitar 15 orang lebih. Dan setelah itu saya minta damai, tapi saya diajak keluar dari aula setelah keluar dari aula saya langsung dibacok dari belakang. Vokalisnya udah ada inisiatif minta maaf guys. Emang lagi marak bocil main gangsteran bang. Nah mungkin awal mulanya ada masalah pribadi di luar terus dibawa ke gigs. Itu tadi permasalahannya itu tadi bang, ada kesalahpahaman di mosing. Nah dia tuh ya mosing kan nggak sengaja lah bang, kena senggol, mungkin kena tonjok sedikit mungkin. Nah bocil itu baperan, langsung sama teman-temannya langsung ngeroyok sampai 15 orang lebih. Nah tadi katanya di luar vokalisnya ini udah mau minta damai, minta maaf lah. Nggak taunya nggak terima mereka, langsung dibacok dari belakang. Kronologinya seperti itu kata ini vokalisnya. Oh ini bukan. Oh, kasus penggelapan. Salah seorang vokalis band di Bengkulu. Hah? Vokalis band di Bengkulu? Apa ini? Vokalis band di Bengkulu
terlibat kasus penggelapan salah seorang vokalis band di Bengkulu. Umur 29 tahun diamankan Polresta Bengkulu. Berdasarkan penyelidikan sementara, polisi mengamankan 7 unit mobil dari 7 korban sebagai barang bukti atas tindakan pidana yang tersangka lakukan. Penangkapan terhadap pelaku bermula ketika tim Resmob Gading Polresta Macan Gading Polresta Bengkulu menerima adanya 2 laporan masyarakat terkait tindak pidana penggelapan mobil. Pertama dialami oleh Nanda, yang kemudian dilaporkan oleh Sutrimo, ayahnya, yang merupakan warga Kelurahan Bentiring. Oh, ini nih yang vokalis ini nih ya. Oh, vokalis Tuan ini, Tuan Muda Bengkulu. Iya, vokalis Tuan Muda ini. Siapa namanya? Opi. Wow. Oh, padahal kalau dari sosial medianya itu kayak orang kaya. Kayak orang kaya banget. Oh, parah. Penggelapan Bengkulu. Aduh, by the way gue orang Bengkulu juga, guys. Cuman sekarang lagi stay di Bandung. Penggelapan pantas udah nggak kelihatan lagi. Mosing HC emang ngeri. Kalau nggak siap kena fisik, mending nggak usah ikutan mosing. Tinggal lihat nikmatin musiknya aja kan bisa. Bener bang, sepakat gue. Sebenarnya kan kita tuh udah tahu kan kalau misalnya kita kalau udah masuk ke arena moshpit itu pastinya udah siap untuk kena tonjok. Kalau kita udah udah masuk ke arena moshpit, dan nggak boleh baper. Kalau ada senggol-senggol sedikit nggak boleh baper, karena itu memang resikonya. Kena senggol dikit, kena tendang, kena pukul, itu udah resiko arena moshpit. Dan kalau lu udah memutuskan untuk masuk ke arena moshpit, otomatis lu jangan baperan, jangan kayak bocil-bocil goblok itu. Gua aja kalau nonton konser tuh bisa dikatakan jarang dan nggak pernah mungkin gua masuk ke arena moshpit. Gua paling di belakang karena gua tahu resikonya. Dan gua juga mudah capek karena ngerokok terus ya. Nggak kuat gua moshing di arena moshpit. Itu goblok itu. Kocak. Iya, di scene hardcore nih sekarang tuh dikuasain sama bocil-bocil ya, di scene hardcore ya. Kalau dulu tahun-tahun 2017, 2016 itu gua ngelihat hardcore nggak kayak gini sih. Keren. Dan jarang juga ada peristiwa-peristiwa kayak gini nih. Jarang juga ada peristiwa vokalisnya yang disasar. Guest starnya yang disasar. Ini kan bandnya tuh kan bukan band ini, bukan acara ini kan bandnya bukan band ini katanya, bukan band patungan ya. Tapi band ini, band undangan, diundang mereka tuh diundang sama panitia, sama acara tersebut tuh. Guest star lah termasuk kan. Malah dihajar. Seharusnya panitia melindungi guest star. Dan panitia keamanannya juga kocak. Seharusnya bisa lebih sigap lagi kalau udah kelihatan orang yang norak di arena moshpit. Nah, itu panitia keamanan harus sigap, langsung mendekat. Sama, aneh mending nonton di belakang sambil rokokan, kan enak. Nah, iya benar, Bang. Gua juga. Nih kocak asli. Penonton gue di konten TikTok gue tuh rame tuh yang nonton. By the way, itu Malang kan? Benar kan gue kan? Malang kan? Kota Batu tuh termasuk Malang kan? Nggak salah kan gue, Bang?
Kocak. Ya udahlah. Semoga ini korban cepat sembuh, cepat keluar dari rumah sakit dan berkarya kembali. Dan semoga skena musik cadas ke depannya menjadi lebih baik lagi. Dan bocil-bocil kayak gini nih, kalau bisa jangan suruh masuk ke dalam gigs, ke acara gigs guys. Panitia-panitia ke depannya, mungkin promotor atau yang ngadain acara, mungkin kalau bikin acara harus diperketat penontonnya. Paling enggak harus bawa KTP biar tahu. Dan tiket itu harus didata, jadi tahu kan yang mana orangnya. Ini mungkin udah tanda supaya tanda bahwa musik metal ini mungkin bisa maju ke depannya guys. Nah, ditegur lah sama kayak gini. Berarti kalau gigs kayak gini juga perlu aturannya sama kayak acara-acara event musik besar, perlu juga. Karena bahayanya seperti ini, dan dampaknya itu juga akan berpengaruh ke gigs lainnya ataupun ke acara-acara musik lainnya, musik besar lainnya. Oh iya bang, minta doanya juga buat teman kita yang lagi sakit. Oh, siapa bang? Semoga cepat sembuh. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, diberikan kesehatan. Amin. Iya, Malang Raya. Nah iya kan, termasuk Malang, bener. Semoga yang sakit, teman kita, cepat diberikan kesembuhan dan disehatkan kembali, dibugarkan kembali. Amin. Siapa bang? Kocak. Oh Bang D, pantas nggak pernah muncul lagi ya. Ya kita doakan lah ya. Semoga Bang D diberikan kesembuhan cepat, diberikan kesehatan cepat supaya bisa gabung lagi di room musik, di room gua. Amin. Iya pantas Bang D jarang kelihatan ya, jarang muncul di live gua. Yalah, semoga cepat sembuh lah Bang D. Oke Bang, sampai ketemu di TikTok Bang. Nih gue mau close nih. Ada-ada aja bocil-bocil norak, bocil-bocil kampungan. Bodoh, goblok, tolol memang. Gue langsung di DM sama ini. Banyak yang DM gue, suruh bahas itu. Udah gue marah-marahin, gue bikin konten marah-marah. Amin. Bikin konten marah-marah. Iyalah, kesal gue ngeliat beritanya. Biasa ini kan ibaratnya tuh kan gue bikin konten tuh selalu mengharumkan nama skena musik cadas. Ya, gue selalu mengagungkan bahwasannya di skena musik cadas, di skena musik underground itu solidaritasnya kuat. Nah, bisa dicek di konten-konten gue selalu mengkumandangkan itu, bahwasannya solidaritas di skena musik cadas, musik keras itu solidaritasnya tinggi. Nah, peristiwa ini itu bikin gue kesal. Itu ini apa yang gue kumandangkan di setiap konten gue itu terpatahkan jadinya. Kocak. Konten-konten gue tuh kan sering mengkumandangkan bahwasannya
skena musik metal nih, musik keras, musik cadas itu dari luarnya aja kelihatan keras, brutal, kasar, tapi pas di dalam itu solidaritasnya tinggi, kedamaian itu terasa di situ. Nah, gue sering mengkumandangkan itu, tapi ngelihat peristiwa goblok ini, ya apa yang gue sampaikan itu langsung langsung jatuh. Dan ini tuh memperburuk citra skena musik cadas, musik keras di Indonesia. Norak. Bang De katanya touring. Oh iya, touring. Iya, kemarin dia ngomongnya touring. Oh, berarti dia sakit dari touring mungkin. Yalah, semoga cepat sembuh Bang De. Oke, kita pindah TikTok. Acara ngomel-ngomel gue untuk skena hardcore Malang selesai. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 1 jaman 1 jam setengah. Konsisten setiap hari minimal 1 minimal enggak, setiap hari pokoknya gue live YT. Oke guys, sampai ketemu di TikTok. Gue mau lanjut di TikTok live musik